Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 11 baik IPA maupun IPS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada semester genap kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dalam proses pembelajaran walaupun melalui tatap muka layar kaca. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita keberkahan, memberikan kita keselamatan, dijauhkan dari wabah ini, dan kita tetap semangat untuk melaksanakan proses pembelajaran. Berjumpa kembali dalam pelajaran PPKN untuk semester genap. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, untuk di semester genap kali ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari nanti ada 3. Yang pertama adalah peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kemudian yang kedua, mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga kompetensi dasar itu yang harus dikuasai oleh anak-anak untuk semester genap kali ini. Untuk yang kompetensi dasar yang pertama terkait dengan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Perlu diketahui oleh anak-anak bahwa negara atau bangsa itu hakikatnya sama seperti manusia. Antara satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Tidak ada makhluk manusia hidup di dunia ini tanpa bantuan dari orang lain. Demikian juga negara dan bangsa. Negara dan bangsa tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara dan bangsa lain. Karena suatu negara dan bangsa tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhannya sendiri. Harus bergantung pada bantuan dari negara lain. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, saya harapkan anak-anak setelah proses pembelajaran, anak-anak nanti bisa memahami dan menjelaskan kembali tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Untuk yang kompetensi dasar yang pertama, terkait dengan peran Indonesia dalam perdamaian dunia, ada beberapa materi yang akan kita pelajari, yaitu ada 5. Yang pertama, berhubungan dengan hubungan internasional, perjanjian internasional, kemudian perwakilan diplomatik, organisasi internasional, dan menghargai kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia. Kelima materi ini akan kita pelajari di bab pertama atau di kompetensi dasar yang pertama. Dan untuk pagi hari ini kita akan mempelajari terkait dengan hubungan internasional. Perlu diketahui oleh anak-anak bahwa pengertian hubungan internasional ini adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Ini pendefinisian menurut Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri. Jadi hubungan internasional ini adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya, dalam segala aspek kehidupan. Maka hubungan internasional ini mencakup semua aspek, baik itu ekonomi, politik, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Dan hubungan ini dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional.
Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana kepentingan internasional itu, kepentingan nasional itu tercapai. Untuk selanjutnya, dalam melaksanakan hubungan internasional, ini ada asas-asas yang harus dipatuhi. Yang pertama yaitu asas teritorial. Asas teritorial ini maksudnya adalah setiap negara itu memiliki kekuasaan penuh terhadap wilayahnya. Jadi kalau ada warga negara kemudian memasuki warga negara lain, maka harus izin terlebih dahulu. Di dalam administrasi internasional nanti menggunakan paspor. Ya, kalau tinggal menggunakan izin tinggal. Kemudian yang selanjutnya yaitu asas kebangsaan. Asas kebangsaan itu bahwa setiap orang yang berada di negara lain itu masih terikat oleh ikatan status kewarganegaraan. Jadi tidak serta-merta kemudian contohnya saya pergi ke Malaysia, kemudian saya terlepas dari status kewarganegaraan Indonesia, itu tidak. Jadi status kewarganegaraan itu terikat pada dirinya ketika seseorang pergi ke negara lain. Kemudian yang ketiga yaitu kepentingan umum. Jadi hubungan internasional itu dilakukan berdasarkan asas untuk membela kepentingan umum. Jadi kepentingan hubungan sosial antara satu orang negara satu dengan satu orang negara lain, kemudian hubungan bisnis dan sebagainya, itu bisa dilakukan terkait dengan hubungan internasional. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk hubungan internasional. Jadi, bentuk hubungan internasional dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hubungan individu, yang kedua hubungan antar kelompok, dan yang ketiga hubungan antar negara. Antar individu ini adalah hubungan perseorangan. Ya, seorang berwarga negara satu dengan seorang berwarga negara lain. Contohnya adalah hubungan pernikahan dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Orang Indonesia menikah dengan orang Inggris contohnya. Itu hubungan internasional dalam bentuk hubungan individu. Kemudian antara kelompok. Jadi hubungan internasional ini juga bisa berbentuk hubungan antar kelompok. Antar kelompok masyarakat dua negara atau lebih. Contoh kerjasama organisasi masyarakat dengan organisasi internasional atau mungkin badan usaha, sebuah perusahaan menjalin kerjasama ekspor impor dengan perusahaan asing dan lain sebagainya. Itu hubungan internasional antar kelompok. Kemudian yang ketiga, hubungan internasional antar negara. Jadi hubungan internasional yang dijalin antara dua negara atau lebih. Itu bentuk hubungan internasional. Ada individu, ada antar kelompok, ada antar negara. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan hubungan internasional. Perlu diketahui oleh anak-anak bahwa dalam hubungan internasional itu ada tujuan inti, ada tujuan tambahan. Tujuan intinya ya, dalam hubungan internasional itu adalah untuk mencapai kepentingan nasional. Jadi sebuah negara, sebuah bangsa melakukan hubungan internasional itu tujuan utamanya, tujuan intinya adalah kepentingan nasional tercapai. Contoh, negara Indonesia kekurangan bahan pangan, bahan contohnya beras, nah rakyatnya banyak. Ya, kemudian menjalin kerjasama dengan Thailand, impor beras.
Kegiatan impor beras Indonesia ke Thailand itu adalah untuk mencapai kepentingan nasional agar ketersediaan pangan khususnya beras di Indonesia bisa terpenuhi. Itu tujuan intinya. Kemudian tujuan tambahannya yang pertama adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, ya, contohnya kerjasama investasi itu bisa menambah peluang kerja di tempat negara investasi sehingga ekonominya tumbuh. Itu tujuan tambahan yang pertama. Kemudian yang kedua untuk membina perdamaian dunia. Jadi ketika antara satu negara dengan negara lain ini saling membutuhkan berhubungan baik, maka ketika terjadi permasalahan ya bisa diselesaikan secara damai. Berbeda ketika negara itu tidak punya hubungan, maka kecenderungan perselisihan diselesaikan secara tidak damai ini menjadi lebih besar. Kemudian yang ketiga, tujuan tambahannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Jadi ketika kepentingan nasional terpenuhi, ekonomi tumbuh dengan baik, kemudian kondisi dunia damai, maka diharapkan tercipta kesejahteraan rakyat negara-negara yang menjalin hubungan internasional. Kemudian yang selanjutnya adalah pola hubungan internasional. Perlu diketahui bahwa pola hubungan antar negara, antar bangsa ini bisa dilakukan melalui 3 pola. Yang pertama adalah melalui pola penjajahan. Ini antara negara satu dengan negara lain terjadi hubungan, akan tetapi hubungan penjajahan. Negara satu menjajah terhadap negara lain. Jadi negara yang dijajah ini dikuasai oleh negara lain. Jadi penguasaan terhadap negara lain. Contohnya Indonesia belum merdeka, ya menjalin kerjasama Indonesia dengan Belanda, tapi sifatnya adalah penjajahan. Indonesia dikuasai oleh Belanda, Indonesia dikuasai oleh Jepang. Kemudian yang kedua adalah pola ketergantungan. Saling membutuhkan bantuan. Ini termasuk lebih baik dibandingkan penjajahan. Karena antara satu negara dengan negara yang lain yang menjalin hubungan ini saling membutuhkan. Satu negara tidak memenuhi kebutuhannya, tidak bisa memenuhi kebutuhannya, membutuhkan bantuan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga itu pola sama sederajat. Jadi hubungan internasional ini didasarkan atau dilandasi oleh rasa saling menghormati. Ini yang terbaik. Jadi hubungan saling membutuhkan tapi dilakukan dengan dilandasi saling menghormati, saling menghargai, sama merasa sederajat, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Ini pola hubungan antar bangsa, pola sama derajat. Jadi ada 3 pola hubungan antar bangsa. Yang pertama adalah pola penjajahan, yang kedua adalah pola ketergantungan, dan yang ketiga pola sama derajat. Kemudian yang selanjutnya, mengapa hubungan internasional itu penting dan harus dilakukan menjadi suatu keniscayaan sebuah negara. Nah, perlu dipahami bahwa hubungan antar bangsa, antar negara ini mutlak dilakukan. Harus, niscaya, tidak bisa dihindari. Karena tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak bergantung kepada negara lain. Itu berarti bahwa tidak ada satu negara di dunia ini
yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan negara lain. Ada dua faktor yang melandasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya. Jadi kalau kebutuhan dalam negeri itu tidak terpenuhi, tentunya kekurangan pangan, ya tentunya kelangsungan hidup suatu bangsa dikhawatirkan. Ya, akan terjadi contohnya bahan pokoknya kurang, maka bisa terjadi kelaparan dan lain sebagainya. Demikian pula ya, faktor internal bisa saja karena mungkin ada kelompok yang ingin berkuasa secara ilegal. Ini juga kalau tidak ada bantuan dari negara lain, ya bisa saja nanti negaranya hancur. Maka sebuah negara itu juga membutuhkan alat keamanan negara, alat pertahanan negara, ya, yang tentunya dari segi teknologi persenjataan itu biasanya ya dilakukan dengan bekerja sama dengan negara lain. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal. Jadi membutuhkan bantuan negara lain ini adalah untuk memecahkan berbagai masalah. Jadi di dalam hubungan antar bangsa ini kan biasanya terjadi singgungan-singgungan. Contoh permasalahan perbatasan. Permasalahan mungkin pencurian sumber daya alam. Ini perlu diselesaikan, perlu dipecahkan masalah itu. Jadi ada dua faktor yang memengaruhi hubungan internasional penting. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Kemudian arti penting dari sebuah hubungan internasional ini antara lain bahwa hubungan internasional itu adalah untuk memelihara perdamaian antar bangsa. Jadi ketika antar negara itu terjadi hubungan yang baik, kerjasama yang baik, saling membantu, saling membutuhkan, maka akan terwujud perdamaian antar bangsa. Kemudian untuk menyegah dan menyelesaikan masalah antar bangsa. Kemudian yang ketiga, mengembangkan cara penyelesaian sengketa secara damai. Jadi penyelesaian sengketa secara damai itu bisa dilakukan kalau ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan ya sulit untuk diselesaikan secara damai. Kemudian yang selanjutnya itu untuk membangun solidaritas dan saling menghormati antar bangsa. Yang selanjutnya lagi ikut melaksanakan ketertiban dunia untuk menjamin kelangsungan hidup antar bangsa dan membantu bangsa lain. Itu arti penting dari hubungan internasional. Untuk memelihara perdamaian, untuk menyelesaikan, mencegah dan menyelesaikan masalah antar bangsa, untuk mengembangkan cara penyelesaian sengketa secara damai, membangun rasa saling menghormati, melaksanakan ketertiban dunia, menjamin kelangsungan hidup antar bangsa, dan membantu bangsa lain. Itu arti penting dari hubungan internasional. Kemudian selanjutnya adalah sarana yang digunakan. Untuk sarana yang digunakan dalam hubungan internasional, itu yang pertama adalah diplomasi melalui sarana perundingan. Jadi negara yang melaksanakan hubungan internasional mengirim diplomatnya, perwakilannya
kemudian berada dalam satu tempat untuk mengadakan perundingan. Kemudian yang kedua, propaganda. Saling mempengaruhi. Yang dipengaruhi apa? Ya pemikiran, emosi, tindakan untuk suatu kepentingan. Jadi karena setiap negara itu punya kepentingan masing-masing, terkadang punya ego untuk berkuasa, untuk menguasai yang lain. Nah, biasanya ya yang terjadi hubungan internasional itu bisa dilakukan dengan propaganda. Kemudian sarana hubungan internasional yang lain yaitu melalui hubungan ekonomi, hubungan dagang, hubungan investasi, hubungan ekspor impor. Itu melalui sarana ekonomi. Kemudian melalui kekuatan militer. Jadi melalui kekuatan militer ini contohnya tadi yang pola hubungan tadi melalui penjajahan. Ini ya dilakukan dengan sarana ini, kekuatan militer, pengerahan militer untuk menguasai negara lain. Di samping itu pula kekuatan militer yang kuat ini menambah kepercayaan diri suatu negara. Jadi ketika melakukan diplomasi itu biasanya juga hitung-hitungannya adalah kekuatan militer. Ketika suatu negara itu militernya lemah, kemudian punya permasalahan dengan negara yang militernya kuat, maka perlu diperhitungkan sisi keuntungan dan kerugian. Ya, itu sarana hubungan internasional. Bisa dilakukan melalui diplomasi, propaganda, kerjasama ekonomi, dan kekuatan militer. Kemudian prinsip dari hubungan internasional ya harus dipegang oleh sebuah negara atau yang memiliki kepentingan, karena yang melakukan hubungan internasional itu tentunya para diplomat, kementerian luar negeri yang berhubungan dengan mewakili negara, berhubungan dengan negara lain. Yang harus dipegang adalah hubungan internasional itu harus saling menguntungkan. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Kemudian prinsip yang kedua, dalam hubungan internasional itu tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Jadi urusan dalam negeri ya tidak boleh dicampuri. Jangan sampai karena hubungan internasional kemudian negara lain itu bisa mencampuri negara lain. Jangan. Ya, itu bukan prinsip. Kemudian ditujukan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat. Jadi hubungan internasional itu ada prinsipnya ya untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat. Kemudian prinsip yang keempat, hubungan internasional harus dilakukan dengan politik luar negeri bebas aktif. Jadi hubungan internasional itu bebas, mau berhubungan dengan negara manapun boleh. Aktif dalam artian kalau ada permasalahan, aktif ikut menyelesaikan permasalahan. Kemudian aktif dalam artian dalam hubungan internasional itu antara satu negara dengan negara lain yang mengadakan hubungan itu harus ada saling aktif. Ya. Kemudian yang kelima, prinsip hubungan internasional adalah saling menjunjung tinggi persamaan derajat dan saling menghormati. Jadi tidak saling merendahkan.
Ya, antara negara maju dengan negara berkembang itu ya derajatnya sama. Walaupun mungkin secara ekonomi lebih maju, secara militer lebih kuat, tapi persamaan derajat ini menjadi prinsip hubungan internasional. Itulah tadi anak-anakku semua pembelajaran pada pagi hari ini, walaupun singkat, semoga bermanfaat untuk anak-anak selanjutnya. Silahkan nanti apa yang sudah saya jelaskan di atas tulis kembali sesuai dengan pemahamannya masing-masing, kemudian ditulis dan difoto dan kirim ke nomor saya 082 133 107 405. Saya tunggu paling lambat jam 6 sore. Saya harapkan anak-anak bisa melaksanakan tugas ini sebagai absensi dari pembelajaran daring. Kemudian untuk penutup, anak-anak bisa merenungkan apa yang disampaikan, dipatuahkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Mumpung anak-anak masih punya kesempatan, waktu luang, diberi kesempatan orang tua untuk belajar, walaupun terasa berat, apalagi dalam kondisi seperti ini, anak-anak harus tetap melaksanakannya. Karena kalau anak-anak tidak melaksanakannya, ya, maka akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembelajaran pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Jaga kesehatan. Semoga Allah melindungi kita semua dari wabah ini. Sehingga ketika nanti pada waktunya kita akan bertemu kembali dengan tatap muka di madrasah. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.